Teladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Secara istilah, Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya, dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi ada 5, yaitu 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam, 3. Nabi Musa alaihi salam, 4. Nabi Isa alaihi salam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan atau keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. 1. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam mendapat gelar Ulul Azmi karena memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdakwah cukup lama, selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Bahkan anak dan istrinya pun malah mengingkarinya. Namun Nabi Nuh alaihi salam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Allah menurunkan azab berupa banjir bandang untuk kaum Nuh yang ingkar. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada saat remaja, Nabi Ibrahim alaihi salam pernah menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, sehingga beliau dibakar dalam api yang sangat panas dan besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Namun pada saat beliau dibakar, beliau tidak terluka sedikit pun karena mukjizat yang telah diberikan oleh Allah. Beliau sangat tabah dan taat dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau diberi gelar Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam ini adalah pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seseorang raja yang sangat kejam, zalim, dan lebih dari itu dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam adalah sewaktu beliau masih bayi oleh ibunya Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian kedua ketika Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan para tukang sihir. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun untuk melanjutkan dibawa keluar kota Mesir. Sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah. Dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Nabi Isa alaihi salam. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendati pun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran dan kenabian beliau. Namun, orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi saat itu. Maka, dengan fitnah inilah, Nabi Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun,
Sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuda al-Aksaryuti yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW. Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Pada awal dakwahnya hanya sedikit yang masuk Islam. Kelompok yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad disebut As-Sabiqunal Awwalun. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan atau Amul Husni karena ditinggal wafat oleh dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah atau istrinya dan Abu Thalib atau pamannya. Pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar melakukan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut diturunkan perintah salat 5 waktu. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia, dan unta. Karena sifat tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut peristiwa Fathul Makkah atau kemenangan kota Makkah. Sifat-sifat yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi antara lain: 1. Sabar, 2. Ikhlas, 3. Ikhtiar, 4. Tawakal, 5. Teguh pendirian. Hikmah-hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan antara lain yaitu: 1. Menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya, 3. Senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4. Ikhlas menerima segala ujian dan cobaan, 5. Lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. 6. Memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. 7. Akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul.